Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Coba bayangkan Pak, Bu, kasus yang sekarang. Kita berdoalah mudah-mudahan presiden kita ini cepat tanggap. Yang mencuri sendal semangka penjaranya sekian tahun. Yang korupsi 300 triliun. Hah? 300 triliun. Mana tuh? Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashkurullaha azza wa jalla wa la nakfuruh. Bersyukur kepada Allah di Masjid Amal Jariyah dan di keadaan lampu sedang mati, listrik belum menyala, cuaca mendung hujan, suasana di dalam ini agak pengap. Namun tadi saya terpikir di jalan dan masuk ke masjid ini dan membayangkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Rasanya belum seberapa, walaupun memang badannya udah mendidih, tapi masih keringat, belum darah. Maka tak pula menyulut semangat dan kajian kita. Itu pun kalau mau mengikut jamaah. Kalau jamaah bilang bubar, bubar kita nih. Tapi kalau memang kita bertahan, insya Allah, ya, karena Allah, semoga duduk bersimpuhnya kita di rumah Allah ini mendapatkan pahala, keutamaan dan juga mencari beribu hikmah dengan situasi kondisi ini. Mudah-mudahan bukan karena diskon 50%. Karena ada kabar katanya beli token 50, ya berapa? 100. Kira-kira begitulah kira-kira. Beli 50 dapat 100. Intinya diskon 50%. Wa ala kulli hal, orang-orang dulu di masjid pengajian cuma pakai lilin, lampu teplok. Ya. Dan ini mudah-mudahan hanya sebentar, kita doakan cepat hidup insyaallah. Mari kita memuji Allah. Tentu dengan situasi kondisi ini. Kemudian mari kita juga bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadi idola, panutan, teladan, figur yang Allah utus kepada seluruh umat, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Barulah nampak yang ganteng, yang cantik rupanya. Kata Allah, Allah utus, Allah pilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kata Allah, kami utus kepada kamu rasulan minkum, utusan kami kata Allah dari kaum kamu sendiri. Allah pilih sebagaimana Allah memilih Adam, Nuh. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin, untuk membawa basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah, menyeru manusia, mengajak untuk menyembah Allah. Makanya kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kamu berlaku syirik, jangan kamu menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tayyib atau nenek, ayah, ibunda, jamaah subuh Masjid Amal Jariyah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidup kita ini, di umur kita ini, jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang berguna. Kaifa nakunu nafi'in muntijin, walaupun sisa-sisa kita ini mungkin membawa badan pun sudah susah. Mungkin kaki pun, tangan, pinggang, mata, selera. Maka jadilah orang yang bermanfaat. Ini yang akan saya bahas. Dan ya akhil Islam, kaifa ayyakuna al-muslim nafi'an li nafsihi wal akharin. Bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan kata ulama, ini adalah menjadikan seseorang waktu-waktu yang Allah berikan, peluang-peluang sehat, waktu-waktu luang, peluang hidup, peluang kekuatan, peluang kesempatan, peluang di mana kita diberikan harta kekayaan, segala sesuatu nikmat yang mengiringi kehidupan. Bagaimana ini menjadi manfaat? Maka yang pertama kali kata ulama, berfikirlah supaya kita ini orang yang bersyukur.
Dari sekian banyak tanda orang bersyukur, salah satunya adalah apa? Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Saya ulangi, memanfaatkan, menggunakan taskhir, wa sakhkhara lakum, kata Allah, ada yang Allah tundukkan, ada yang Allah titipkan, ada yang Allah masukkan ke hati kita, ada yang Allah jadikan itu menjadi perasaan kita, ada yang menjadi kesedihan kita, ada yang menjadi kegembiraan kita. Pada akhirnya semua perasaan ini itu terjadi ketika apa? Memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, mendekat diri kepada Allah. Kita atau nenek, ayah, bunda, Masya Allah, alhamdulillah, diberi gelap, alhamdulillah, dikasih terang, alhamdulillah. Ya akhal Islam, ya akhal Islam, jangan pernah terbesit di hati kita bahwa titipan Allah ini kita gunakan menjauh dari Allah. Sama halnya ayah punya anak atau punya cucu, kita belikan dia handphone, kita kasih dia kendaraan, kita belikan dia laptop, kita belikan dia baju bergaya dia, handphone menonton saja dia, Honda, kendaraan itu berkeliaran saja dia. Dibanding dia bisa menelpon kita, kita beri dia kendaraan, akhirnya dia bisa kita suruh beli cabai, mengantar kita, mengantar adiknya ke sekolah. Kita belikan baju solat dia dengan baju itu. Kira-kira dua hal ini, apa kira-kira isi di hati kita melihat anak yang menggunakan kepada kebaikan dari yang kita beri? Bayangkan Maha Pengasihnya Allah, Dia kasih kita kaki, tangan, segala fungsi anggota tubuh ini, disertai seluruh nikmat. Seandainya seorang hamba menggunakan nikmat itu bukan di jalannya, bukan di atas perintahnya, tapi Allah Maha Pengasih, Rahman, Rahman, Rahim, Rahim. Allah tak marah. Allah peringatkan melalui ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Maha besar, maha suci, maha kuasa Allah. Apa kata ulama?
bahagialah seseorang, tuba liman, ini disampaikan oleh Rasulullah, yang kalau orang itu, seseorang itu adalah menjadi sumber-sumber kebaikan, terbukanya pintu-pintu kebaikan dari orang itu. Temani orang ini, berbaiklah dengan orang ini. Kenapa? Dia sumber cahaya. Coba lihat, ketika mati lampu tadi dengan yang sekarang ini mati lampu dengan yang tadi hidup, betapa berkesannya kita, betapa pentingnya kita ke cahaya itu. Bahkan itu bahagian dari keinginan dan kebutuhan kita. Maka sampai kata Nabi, bahagia orang itu andaikan dia menjadi sumber cahaya dalam kehidupan untuk dirinya dan orang lain. Maka mohon dicatat apa kata Allah dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali kepada diri kamu. Sebaliknya, in ahsantum, kebalikannya apa? Wa in asatum falaha, kejahatan juga begitu, balik berputar kepada kamu. Maka tanamlah kebaikan, engkau akan memanennya. Setidaknya engkau menyukai kebaikan itu sendiri. Setidaknya engkau mendukung itu orang yang bermanfaat. Masya Allah itu. Rajulun yas'a, di satu kota fil Madinah, mereka ini ada jauh di luar kota, dia mendukung dakwah Nabi. Itu disampaikan di surah Yasin itu. Dia hanya bilang, itu Rasul, ikuti dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Saya ulangi, betapa dahsyatnya ada pada diri orang atau nenek, bapak ibu, dia bukan hanya sekadar memberi manfaat, setidaknya mendukung kebaikan. Membela kebaikan. Apa kata Nabi tadi? Nih, tangannya, kenapa disebut tangan? Di banyak dalam ayat. Contoh surah Al-Lahab, tabbat yada. Sampai kekuasaan Allah pun disebut dengan yadullah
fawqa aydihim. Bahkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka tasha' wa tu'izzu man wa tuzillu man, ada ujungnya apa? Biyadikal. Jadi ini lambang kekuasaan. Bahkan fungsi tangan itu banyak sinonim yang menandakan satu keberkahan dan kesyukuran. Termasuk anggota tubuh yang paling banyak manfaat. Apa kata ulama? Ini adalah termasuk simbol dari seluruh anggota tubuh selain mata, akal, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Hendaklah selain tangan yang banyak fungsinya, coba tengok orang yang kakinya cacat. Itu supaya bisa berpindah, dia bisa menggunakan apanya? Ada saya tengok di lampu merah itu kakinya kecil, cacat. Maka tangannya lah digunakannya memakai sendal. Untuk dia bisa mengengsot, maka dia harus menggunakan tangannya. Maksudnya kata Nabi, tuba liman, kalian akan merasakan kebahagiaan. Kalian akan menikmati nikmatku jika kalian menggunakan selain yang kusebut tangan tadi, semua anggota tubuh kalian itu untuk menjadi sumber-sumber kebaikan. Masya Allah. Selagi sehat, berfikirlah sampai detik ini, hari ini, di zaman ini, saya apa manfaat yang akan saya berikan? Minimal yang dekat-dekat ini, tubuh kita. Minum saya dulu. Maka apa kata Nabi? Wailun, celaka orang ini. Kenapa celaka? Sebaliknya kata Nabi, yang tangan ini mewakili seluruh anggota tubuhnya menjadi sumber-sumber keburukan. Mafatihas syarr, saya ulangi Bapak Ibu, jangan pernah berazamlah untuk tidak pernah membuat orang itu kesal, apalagi karena kita merepet, cerewet, menekan orang sampai dia membenci agamanya, sampai dia membenci perintah Allah, gara-gara tingkah laku kita, tangan kita, mulut kita. Perintah itu baik, sholat misalkan.
mengerjakan perintah itu mulia, pahalanya besar, syurga. Tapi ketika cara mengajak mendakwahinya salah, bisa jadi orang yang berkesan mendengar, yang terasa sampai ke hatinya, dongkol dia, itu bisa berubah menjadi dosa besar. Itu kata Nabi apa? Celaka kalau ada orang menjadi sumber keburukan. Maka saya pernah bilang di pesantren, di kajian-kajian, pernah kita dengar mahfuzat gara-gara setitik nira apa? Rusak susu sebelanga. Kata ulama, masih mendingan kau rusak dengan dirimu sendiri dan untuk dirimu, ketimbang kau rusak tapi sekampung juga rusak. Itu wanti-wanti, dan saya anti betul itu. Kalau ada santri gara-gara dia orang mencontoh dia, guru juga mentang-mentang guru tak ke masjid, sholat di kelas, santri disuruh ke masjid, saya absen itu. Guru ini mana? Guru ini mana? Slow aja deh. Santri ke masjid, pulang dari masjid dia berkeliling naik Honda dari kelas ke ruang makan. Dari mana? Oh, ini tak bisa nih. Kenapa? Nanti dibilang Ustadz tebang pilih. Apakah Ustadz ada jaminannya surga lalu tak ke masjid? Santri dipaksa ke masjid. Coba bayangkan Pak, Bu, kasus yang sekarang. Kita berdoalah mudah-mudahan presiden kita ini cepat tanggap. Yang mencuri sendal semangka penjaranya sekian tahun. Yang korupsi 300 triliun. Hah? 300 triliun. Mana tuh? Maka apa kata Rasul kepada Fatimah, kepada umat? Lau anna Fatimah tasarakat, seandainya anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya. Mantap. Itu Masya Allah. Nah, ini zaman kita hari ini. Maka jangan bilang ke anak cucu kita, jangan kau nak, ayah mohon, ibu mohon, jangan menjadi sumber keburukan. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan dari apa yang dia tunjuki itu. Lewat di rumah tetangga, tahu dia tetangga tak sholat,
anak tak berjilbab, tahu dia tetangganya ini Muslim, tapi mencarut berkelahi aja kerjanya. Dia tahu tetangganya banyak melakukan hal yang haram. Suatu hari ada kesempatan, lalu dia mendakwahinya, mengajaknya, memberikan nasihat kepadanya, lalu tetangga itu berubah drastis, solat ke masjid, tidak mencarut, istrinya berjilbab, anak berjilbab. Kata Nabi, apa yang kau tunjuki diamalkan orang itu, pahalanya mengalir kepadamu, bahkan sama pahalanya, tanpa berkurang sedikit. Lalu apa kata Rasul? Ini tu nek kita dengar hadis ini. Datang seseorang ke Nabi, bertanya. Pertanyaannya, kata orang ini, ya Rasul, siapa orang yang baik itu? Man khairun nas? Coba, man khairun nas? Kata Nabi singkat saja, man tala umru wa hasuna amalu. Siapa yang Allah panjangkan baginya umur dan baik pula amalannya. Panjang umurnya, 50 tahun lewat lagi, sehat dia. Naik ke kepala 60 tahun, masih bagus, kaki badan sehat, selera tak berkurang. Naik ke 70, sehat masih. Dan dia orangnya dermawan, lapang dada, suka membantu. Apa kata Nabi ketika ditanya, yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, qala umru, dan baik pula amalnya, wa hasuna amalu. Atuk nenek, bahagialah kalian di umur-umur kita ini tetap ada manfaatnya. Apalah manfaat kami, Pak Ustaz? Hadir dalam majlis ilmu ini pun manfaat. Saya baru menegur orang kunjungan, dia lumpuh sakit, di umur kalau tak salah 62. Umur 62 ini dia sudah punya cucu, sudah 3 tambah 2, ya sekitar tambah lagi 2, sekitar 7. Udah 7 cucu dia, umur 62. Jatuh di kamar mandi sehingga tidak mampu berdiri, rapuh tulangnya, dipasanglah pen penyanggah. Kita silaturahim, datang, kerja nonton apa namanya Facebook. Awak datang dia dengar lagu Batak, awak datang dia dengar dangdut. Ustaz,
artikan dulu lagu ini gitu. Gimana mengartikan tullo matullo? Saya geleng-geleng. Bagus baca Quran lagi bu, saya bilang. Malaikat tu dah dekat sama awak. Kemana-mana diangkat. Yang ditonton TikTok belagu-lagui. Jadi hari ini orang kalau terbaring di rumah sakit, yang dipegang handphone, yang ditonton lagu nyanyian, apa sih bilang? Anda itu butuh kasih sayang Allah. Undang. Kita ini butuh rahmat Allah. Apalagi sedang sakit. Hari ini penyakit sosial. Sudah sakit, yang didengarkan hantu-hantu aja. Nonton film. Saya tanya, apalah perasaan ibu sedang sakit ini? Tidak bisa dia jawab. Tapi kalau orang dulu kita datangi, malah dinasehatinya kita. Ketika dia berucap, keluarlah nasihat-nasihat. Wal'iyadzubillah, ini zaman ini. Maka kata Nabi apa? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Makanya sampai kata Rasul, salah satu amalan yang membuat cinta Allah itu adalah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Apa itu? Bahagiakanlah orang muslim. Coba lihat. Kenapa Nabi menyebutkan sifat? Hasil dari satu pekerjaan. Bukan jenis pekerjaan atau misal kata Nabi sedekahlah yang pertama, tidak. Bukan yang pertama itu sedekah. Tapi Nabi menyebutkan memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Kenapa itu yang pertama? Padahal ada 4. Angkat kesusahannya. Yang ketiga, tatrud anhu ju'an taqdi anhu dainan, bayarkan hutangnya. Yang keempat, tatrud anhu ju'an, ini kenyangkan yang lapar. Tapi yang pertama ini kata Nabi apa? Bahagiakanlah saudaramu muslim. Kenapa? 1. Lihat keadilan Allah. Allah tidak membebani seorang hamba supaya membahagiakan orang itu harus mesti dengan uang. Tidak. Ada kalanya orang itu bahagia hanya dengan senyum. Ada orang bahagia hanya dengan mengetepikan batu menutup lubang di jalan. Yang tak perlu dilakukan oleh seorang yang punya duit
ratusan miliar. Ada orang bahagia hanya dengan menyebut astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dia udah capek-capek kerja, dia lapor ke orang tuanya, dia ceritakan keluh kesahnya, lalu yang mendengar bilang, masya Allah, kasih jempol, good job, smile, keren, oke, abang hebat, adik soleha, abang yang kuat. Coba lihat, hanya kata-kata itu orang bisa bahagia dan tidak perlu harus punya rumah besar, mobil yang mahal, uang yang banyak. Masya Allah itu. Saya ulangi, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah ilallah, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Jadi saya ceramah begini nih direkam, dikirimlah, ada yang ke YouTube, ada ke Facebook. Jadi murid-murid saya ini di pondok, anak-anak murid, menontonlah video itu. Dikirim ke gurunya, dikirim pula ke saya. Karena ada misi liburan birrul walidain. Apa itu salah satunya? Satu hari menonton ceramah ustadz. Hari berikutnya menyapu rumah, hari berikutnya ngepel, hari berikutnya memijit kaki orang tua, hari berikutnya misalkan jemur kain, hari berikutnya belanja, menemani belanja, memasak. Saya buat itu di pesantren tiap hari, melaporkan misi liburan anak kita di rumah. Tadi itu dia yang dia tonton ustadznya, dia kirim ke gurunya, guru ngirim ke saya. Apa satu kenikmatannya ketimbang dia menonton yang lain? Maka mereka ini jangan sepelekan. Sekalipun awak tak sanggup membayarnya, sekalipun royaltinya kalau ada tak pula untuk ustadznya. Jadi saling menguntungkan. Bisa saja pihak masjid, pihak ustadznya, saya tidak mau direkam. Bisa sih. Karena bisa bahaya. Berapa banyak ustadz itu hari ini di penjara gara-gara ada yang merekam. Dipotong rekamannya, selesai. Tapi udah saya rasakan manfaatnya. Walaupun bukan saya merekam, tapi ada yang menonton anak murid saya, dan itu kembali tontonan itu disampaikan japri ke saya. Anak-anak murid kita Ustadz menonton ceramah antum di masjid-masjid yang direkam. Besar manfaat. Dan mereka alhamdulillah bahagia. Jadi jangan pernah membuat saudara kita itu benci, kesal. Akhirnya mereka tidak mau melakukan atau bermanfaat, mendongkol, merajuk. Jadi Bapak Ibu,
buatlah orang di sekeliling kita, anak, pembantu, bahkan istri kita, bagaimana nasihat, seni mengajak, itu membuat mereka semangat. Ustaz, aku percuma nyekolahkan anakku di pesantren bla 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 bla. Udah ku banguni, ku siram air, main game aja kerjanya, nak mau bantu bla 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 bla. Udahlah, aku udah cari duit, bayar uang sekolah, mau repet. Berhenti aja kau sekolah, bla 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 bla. Kita berharap habis merepet dia semangat. Sadar dia, rupanya makin menjadi. Kenapa? Kalau dulu masih kecil oke, kalau udah besar, bantingnya pintu tuh lari dia, habis makin pening bala kita. Baik, maka itu kata Nabi, salah satu nikmat, manfaat dan program hidup kita yang menebar manfaat itu adalah apa? Bagaimana membahagiakan orang lain. Sekalipun modalnya tak ada, murah, tapi bisa jadi mereka ini orang-orang yang merasa bahagia. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.